Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ahmad Aswin Masudi. Saya salah satu dosen jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Dalam rangka pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran, izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, Teori Ekonomi Mikro 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro tingkat menengah pertama, diambil pada semester 3 dengan bobot 4 SKS, yang menjadi prasyarat bagi pengambilan mata kuliah pada tingkat yang lebih tinggi. Mata kuliah ini merupakan bagian dari teori inti dalam jurusan Ilmu Ekonomi yang membahas perilaku konsumen dan perilaku produsen dalam pasar persaingan sempurna. Sebagai catatan, mulai semester ini, prodi kami memutuskan untuk memecah mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini menjadi dua mata kuliah, Teori Ekonomi Mikro 1 dan Teori Ekonomi Mikro 2, dari semula satu mata kuliah berbobot 6 SKS. Hal ini untuk memberi ruang lebih bagi mahasiswa kami untuk meningkatkan pemahaman materi. Kebetulan, mulai semester ini saya dipercaya untuk menjadi koordinator sekaligus pengampu untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1. Berdasarkan Framework Delivery Interaction Assessment atau DIA, delivery atau penyampaian materi dilakukan memanfaatkan perkuliahan kelas secara luring dengan bantuan PowerPoint dan e-learning, di mana di kampus kami dinamai IDE Unpar atau Interactive Digital Learning Environment. Materi juga disampaikan melalui referensi utama kami yaitu Microeconomics oleh Pindyck dan Rubenfeld, beserta referensi pendukung yaitu Principle of Economics yang merupakan buku teks dari mata kuliah pengantar, juga Fundamental Methods of Mathematical Economics yang merupakan buku teks mata kuliah prasyarat matematika untuk ekonomi. Interaction dilakukan dalam perkuliahan konvensional yang juga difokuskan pada demonstrasi, tapi terutama dalam diskusi kelas dan dalam kelompok kecil untuk mendukung pembelajaran yang kooperatif. Assessment dilakukan melalui observasi terhadap kemampuan diskusi dan partisipasi kelas dengan bobot 10% berdasarkan rubrik, sedangkan tugas kelompok berbobot 40%, UTS berbobot 25%, dan UAS berbobot 25% dinilai berdasarkan skor. Penyampaian, pengumpulan, dan penilaian tugas kelompok juga memanfaatkan e-learning. Kemampuan yang diharapkan diturunkan langsung dari capaian pembelajaran jurusan. Yang pertama, kami mengharapkan mahasiswa mampu menafsirkan teori ekonomi mikro sisi permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna beserta aplikasinya. Kedua, secara mandiri dan berkelompok mampu mendemonstrasikan perbedaan konsep dalam teori ekonomi mikro pasar persaingan sempurna dari berbagai sumber yang relevan. Ketiga, mampu menerapkan teori ekonomi mikro pasar persaingan sempurna untuk merumuskan dan memecahkan masalah serta mencari solusi dan mengomunikasikan hasil kajiannya secara terstruktur, baik lisan maupun tertulis. Keempat, mampu mengompromikan perbedaan dan mendukung lingkungan sekitar. Materi pembelajaran sebelum UTS meliputi Introduction kepada Markets dan Prices, Utility and Choice, Demand. Setelah UTS, kami akan melanjutkan Production and Cost, kemudian Supply, dan akhirnya The Analysis of Competitive Markets. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan yang digunakan adalah mode perkuliahan di kelas secara luring atau face-to-face yang berfokus pada mahasiswa. Metode pembelajaran selain dari metode ceramah atau perkuliahan secara konvensional, saya juga akan memfokuskan pada demonstrasi konsep dan juga pembelajaran kooperatif. Untuk sistem penilaian, ketepatan atau kemampuan dalam diskusi dan partisipasi kelas dinilai berdasarkan observasi menggunakan rubrik dengan bobot 10%, sedangkan tugas kelompok berbobot 40%,
UTS 25%, dan UAS 25% dinilai berdasarkan skor. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu ke kelas yang saya lakukan di awal semester, sehingga relatif masih lebih banyak menjelaskan teori dan konsep, namun diskusi akan menjadi fokus utama di tengah hingga penghujung semester. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi ya. Jadi hari ini sebenarnya minggu kemarin kita udah membahas supply demand kan. Kemarin kayak review cepat lah ya. Jadi supply itu fungsi dari price ya kan. Jadi hubungannya kalau demand itu negatif ya kan. Jadi kalau harga naik, permintaan turun ya, itu the law of demand ya kan. Terus juga kita mengulang kurva supply side. Nah, law of supply slope-nya itu positif, artinya apa? Kalau harga naik, supply naik ya. Jadi positif tuh itu maksudnya ya, harga naik, keinginan perusahaan untuk mensupply jadi lebih tinggi. Kalau demand kebalikannya, harga turun, permintaan jadi naik. Oke, sekarang kita masuk ke ini nih. Rada ribet sedikit, cuman nggak terlalu sulit perhitungannya. Namanya elastisitas. Misalkan Q nih. Ini kan sebetulnya cuman Q2 kurangi Q1 dibagi Q1 dikali 100%. Bener nggak? Ini kan rumus standar dari pertumbuhan ya. Kalau kita bilang harga naik 10%, berarti kan kita menghitungnya itu harga hari ini dikurangi harga sebelumnya, tahun sebelumnya, dibagi dengan harga tahun sebelumnya dikali 100%. Betul ya? Nah, pertanyaan berikutnya. Price elasticity of demand nilainya positif apa negatif? Ada yang bisa? Ingat, price dan quantity demanded. Apa yang terjadi kalau harga naik 1%? Kuantitas yang diminta tuh maknanya gitu, makna dari inelastis. Kalau permintaan disebut inelastis tuh makna barangnya tuh seperti apa? Ya. Jadi ketika ada peningkatan harga sebesar 10%, permintaannya turun 0,5. 5%, ya. Oke, itu interpretasi, benar sih. Tapi makna di balik itu apa? Makna di balik itu tuh permintaan batagor itu relatif tidak sensitif terhadap perubahan harga ya. Benar nggak? Karena harganya naik 10% kan? Permintaannya berubah sih, turun, tapi turunnya kurang dari 10%, benar nggak? Ya. Ya. Ya, boleh. Misalnya kan kita elastis itu berarti besaran Perubahan permintaan kan tidak sebesar perubahan harganya. betul. Berarti kayak itu setengahnya lah gitu berarti ya. Bisa disebut ya, kalau misalnya 0,5 ya setengahnya. Nah. Berarti aku cuma mau gitu doang gitu Pak. Ya betul. Mau relasiin gitu. Terus kalau misalnya elastisitas demand itu jumlahnya pasti Minus, ya betul. kalau supply berarti plus gitu. Plus ya. Oke. Misalkan yang satu ini. Yang satu ini. Ya kan? Yang ini landai ya. Ini disebutnya apa? Lebih elastis. Kalau ini inelastis. Sekarang kita buktiin ya. Misalkan nih, harga turun sekian. Sekian tuh katakanlah 10%. Harga turun. Apa yang akan terjadi pada kuantitas yang diminta? Kalau harga makin murah, kuantitas makin ya kan? Jadi lihat, harga turun segini, kuantitas turun segini, lihat. Rasionya ya. Harga turun sedikit,
kuantitasnya naik lebih besar daripada 10%. Terus saya bawa ke sini nih. Sama ya, perubahannya 10% ya. Dari titik ini Q0 berubah ke titik ini, Q1. Apa bedanya? 10% kalau demand-nya elastis, kuantitas yang diminta akan berubah sebesar ini. Ya kan? Itu elastis, sensitif gitu ya. Kalau ini penurunannya sama 10%, tapi berubahnya jauh lebih kecil dari 10%. Bayang nggak? Jadi ini tidak sensitif terhadap harga. Oke, sekarang ini pertanyaannya nih. Cari elastisitas harga untuk demand ya. Jadi D itu demand. Kalian udah tahu demand berarti ngukur ini ya. Demand. Terus P di ini jadi kalian tahu oh itu kalian melihat ketika harga berubah ya. Jadi kalian langsung tahu tuh kalau misalkan EDP itu berarti di atasnya persentase perubahan kuantitas yang diminta, di atas akibat persentase perubahan harga di bawahnya ya. Sisanya ngikutin rumus saja. Kalau kalian ingat di sebelumnya itu ada P per Q dikali delta QD per delta P. Ingat lagi ini itu sama dengan B ya. Nih. Tadi apa ya? QD sama dengan BP minus BP plus A gitu ya. Jadi ini tuh B ya. Sama dengan B. Oke. Jadi tinggal dimasukin nih. P starnya berapa nih? 346. Ya kan? Dibagi Q star 2630. 3,4 dibagi 2630 dikali dengan B-nya. Nah, B-nya cari tahu dari mana? Ada yang dari fungsinya ya. Ini demand. Ini yang nempel sama P nih. Minus 266 ini B. Oke. Jadi hasilnya minus 0,35. Ya, kalau kalian bisa dapat angkanya sih bagus sih. Cuman nih yang lebih penting lagi makna dari ininya ya. Salah-salah dikit nggak apa-apa lah, ngitung kan. Ini kan bukan pelajaran matematik juga ya. Kalau ada salah-salah dikit nanti di ujian atau di tugas itu saya nggak terlalu musingin. Tapi yang penting gimana cara membaca ini. Apa arti 0,35? Dia elastis. Bukan elastis. Elastis. Kurang dari 1 ya. Nanti saya masukin di PDF-nya ya. Coba kita baca dulu deh interpretasi ya. Tadi kan kamu sempat interpretasi. Nah, ini artinya apa nih? Paling kalau saya sih gampangnya gini, 0,35 itu kan sama dengan 0,35 per 1 ya. Terus ingatin rumusnya apa? Di atas itu kan persentase perubahan Q, di bawah itu persentase perubahan P. Jadi bacanya gini. Kalau harga naik 1%, maka kuantitas yang diminta akan turun 0,35%. Gitu ya. Jadi itu interpretasinya dari itu. Maknanya ya minus 0,35 ini demand terhadap wheat itu cenderung inelastis. Oke. Nah, sekarang kedua dia bilang disuruh cari elastisitas of supply. Nah, ya. Lihat ya, keywordnya supply ya, price elasticity of supply. Jadi kita masih pengen tahu apa
efeknya dari perubahan harga, tapi sekarang bukan kuantitas yang diminta, tapi kuantitas yang disupply, ya. Jadi QS, ya. P sama Q starnya sih sama, tetap 346 26 30 ya. 346 dibagi 26 30. Cuman sekarang dikali dengan ini, delta QS per delta P. Yang lain adalah slope dari ini. Ya, 240. Kalau kalian bingung yang mana? Ya, kalau kalian ingat rumus slope ya. Rumus slope itu kan delta Y per delta X ya. Kalau ini kalian lihat aja depannya QS ya. Jadi ini tuh sebetulnya delta QS dibagi delta P 240. Kita akan bahas ini lebih jauh di waktu kita review kalkulus ya, turunan. Sebetulnya itu tinggal diturunin aja tuh. Turunan pertamanya dapat 240. Ya, nanti latihan ya. Coba latihan pelan-pelan. Semoga akan lebih masuk akal. Oke. Lanjut. Ini cerita berikutnya nih. Katakanlah ada drought. Drought tuh kemarau, ya, kekeringan. Ada kekeringan yang menyebabkan supply curve geser kemana kalau ada kekeringan? Kiri ya, atas ya. Jadi katanya shift jauh ke kiri. Kan? Kalau ke kiri gimana? Supply bergeser ke kiri, harganya gimana? Harganya naik, kuantitas tuh, ya. Jadi latihan untuk berimajinasi, ya kan? Jadi, oke. Jadi sih, kalau di contoh ini sih ceritanya katanya ada dry weather and heavy rain. Terus dipadukan dengan increase export demand. Jadi ada demand untuk ekspornya meningkat, yang mendorong katanya harganya untuk naik. Terus dia bilang you can check to see tahun 2007 price and quantity, the price elasticity of demand was 0,35, ya tadi ya elastisitas permintaannya. And the price elasticity of supply itu 0,32. Maksudnya apa? 0,35 sama 0,32. Dua-duanya itu apa? Lebih kecil dari 1, artinya inelastis. Jadi supply-nya inelastis, demand-nya juga inelastis. Ternyata income elastisitas gimana? Nah, coba kita baca. Income elastisitas juga bervariasi dari short run ke long run. Ya kan, dia bilang contohnya for most goods and services, kayak misalkan makanan, minuman, fuel dan sebagainya, income elasticity of demand akan cenderung lebih besar, jadi lebih elastis di long run. Mirip juga gitu ya. Mungkin maknanya tuh kalau di long run, kalau kalian punya waktu lebih lama untuk menghabiskan income kalian gitu ya, kalian tuh bisa banyak memilih gitulah ya, mau beli apa gitu. Tapi kalau short run makin terbatas apa yang bisa dibeli. For the durable goods, the opposite is true. The short run income elasticity of demand will be much larger than the long run, karena yaitu durable goods ya. Biasanya kalau durable goods itu bisa tahan lama gitu ya. Kalian bisa baca aja sendiri, tapi intinya sih begitu ya. Income elastisitasnya akan berubah short run versus long run. Nah, ini hanya menghubungkan dengan apa yang terjadi gitu ya. Biasa di textbook tuh selalu berusaha menghubungkan dengan contoh. Jadi ini ada cyclical industries. Cyclical tuh ada siklusnya ya, ada naiknya, ada turunnya. Jadi industries di mana trennya itu cenderung untuk
punya pola yang cyclical terhadap GDP dan national income katanya. Jadi ini equipment investment ternyata tuh punya cyclical gitu, tergantung dari GDP-nya nih. GDP-nya begini kan ya. Kalau GDP-nya turun, si investment terhadap equipment juga turun ya, karena kan kalau GDP turun orang cenderung mengurangi investasi ya. Tapi kalau GDP-nya naik, tabungan nambah. Jadi kayak pergerakannya tuh kayak mengikuti GDP gitu ya, cyclical. Ya, mereka berusaha, textbook ini berusaha menghubungkan katanya karena short run GDP elasticity of demand, short run GDP elasticity of demand, jadi perubahan mungkin GDP akibat permintaan akibat perubahan GDP ya, itu lebih besar di long run, jadi lebih elastis di long run karena barangnya itu, nature barangnya itu durable, jadi bisa disimpan gitu ya, jadi elastisitasnya lebih besar. Kalian bisa baca sendiri kalau ini contoh lagi ya. Ini yang lebih masuk akal kali ya contohnya. Ini tabel demand untuk gasoline atau BBM, ini untuk mobil gitu ya. Jadi katanya elastisitasnya berubahnya ini kenapa ya? Kalau income elastisitas 1 tuh kira-kira inilah ya, 0,2 dibagi 0,2 gitu, 1 kan ya. Ini hanya contoh aja sebetulnya, Kak, kita udah latihan tempat parkir ya. Kalau short run, perusahaan tuh punya waktu lebih sedikit untuk menyesuaikan produksi gitu ya. Karena kan kalau misalkan harga naik, kamu pengen meningkatkan produksi, kan butuh waktu juga ya meningkatkan produksi. Nggak bisa misalkan hari ini harga barang kamu yang kamu produksi naik 2 kali lipat, emang besoknya bisa produksinya naik 2 kali lipat? Enggak ya, mungkin butuh waktu untuk merubah, memanufaktur, kamu ekspansi, nambah pegawai, nambah alat, nambah raw material, pesen input lebih banyak, jadi kayak butuh waktu untuk menyesuaikan quantity supply gitu ya. Jadi biasanya sih makin pendek makin inelastis, makin panjang makin elastis ya. Jadi ini contohnya juga short run dan long run bla bla bla, kalian bisa lihat sendiri. Kan masih ada contoh lagi nih, katanya weather in Brazil and the price of coffee in New York katanya. Ya, jadi ini kalian lihat aja nih ya. Ketika ada drought atau freezes, maksudnya ada musim panas berkepanjangan atau musim dingin yang terlalu ekstrim, kan itu akan mempengaruhi output kopi ya. Tapi kan pada saat itu doang ya. Jadi pada saat mungkin katakanlah drought-nya itu 4 bulan. 4 bulan itu pasti supply-nya terganggu gitu ya, harganya naik. Tapi kalau kita ngomongin jangka panjang, harusnya sih sudah normal kembali gitu ya. Jadi maksudnya itu elastisitas itu kalau jangka pendek makin inelastis, jangka panjang makin elastis. Kan the price biasanya sih akan kembali normal setelah beberapa tahun. Jadi makin panjang waktunya yang kita pertimbangkan, seharusnya lebih elastis. Ya, ini contohnya ya. Ini very short run, supply kopinya perfectly inelastic. Jadi ketika ada tadi ya, ada kekeringan, si supply curve-nya bergeser ke kiri.
harganya naik dari P0 ke P1 gitu ya. Dan tentunya kalau udah di sini dia nggak bisa rubah-rubah nih, mau P-nya mau naik mau turun, outputnya tetap di Q1. Itu short run. Ini katanya kayak medium run lah. Medium run lebih inelastis gitu ya. Karena ya ada, walaupun tidak bisa menyesuaikan pada perubahan outputnya, tapi setidaknya mungkin punya stok kali. Jadi dalam sebulan 2 bulan masih bisa mengikuti harga. Tapi kalau misalkan very long run, misalkan 50 tahun kali, mungkin ini 50 tahun ya, supply-nya malah jadi perfectly elastic, karena dalam 50 tahun harusnya ya, logikanya kalau ada perubahan harga, si petani bisa menyesuaikan dalam 50 tahun, masa nggak bisa menyesuaikan outputnya ya. Jadi dia cenderung perfectly. Sekali lagi ini sama ini ya ekstrimnya lah. Biasanya kita di tengah itu ya. Oke, kira-kira kayaknya segitu dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Demikian ilustrasi dan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu dan juga saya koordinir dalam rangka PDD UKTPT di bidang pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.